Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru mata angin. Pada hari siang menuju sore hari ini, saya kembali menyapa Anda semua melalui channel ini. Sekarang isu yang akan saya tanggapi, ini rame. Kalau isu tidak rame tidak saya tanggapi ya, karena ini isu rame makanya saya tanggapi, yaitu sidang promosi Doktor Saudara Bahlil ya, Bahlil Lahadalia ya, yang sebelumnya mungkin 10 tahun yang lalu tidak ada orang kenal, tiba-tiba meroket ya. Bahlil ini kurang dari 10 tahun sudah meroket ya. Jadi meroket dia Bahlil ini. Banyak sekali yang protes berkaitan dengan proses promosi doktornya Bahlil. Itu bukan karena saya doktor, tidak, karena memang ini menarik ya. Terutama di di TikTok dan di media sosial TikTok dan di media sosial X yang dulu namanya Twitter. Banyak orang protes, karena protesnya itu proses pendidikan itu ditempuh 1,8 tahun kalau tidak salah ya. Atau ya sekitar ya kurang 2 tahun lah, kurang 2 tahun, 1,8 tahun ya, kurang 2 tahun. Orang menyalahkan Bahlil ya, banyak sekali orang menyalahkan Bahlil, sehingga sampai ada sidang guru besar ya, rapat guru besar di UI itu ya. Nah, itulah tanggapan para netizen publik terhadap promosi Doktor Saudara Bahlil. Nah, tetapi saya mencoba berpikir lagi anti mainstream. Karena begini, karena 2009 dulu, izin sambil merokok. Karena tahun 2009 dulu, sebelum disahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, saya sempat menulis jurnal yang intinya saya tidak setuju dengan RUU Badan Hukum Pendidikan itu. Karena kacamata saya, nilai yang akan muncul ketika Undang-Undang BHP itu disahkan adalah kapitalisme atau liberalisasi dunia pendidikan di tanah air. Dan terjadi. Ya. Jadi, apakah serta-merta kita menyalahkan Bahlil? Tidak. Tidak sepenuhnya itu salah Bahlil. Ya. Karena Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini nilainya liberalisme, kapitalisme. Di sana terjadi hukum dagang, supply and demand, tawar-menawar. Bahlil kan hanya menawar. Nah, lembaga pendidikan dalam hal ini UI, kenapa mau? Jadi tidak bisa hanya seorang Bahlil disalahkan. Saya pun seandainya di posisi Bahlil, kemungkinan besar saya juga akan mengambil langkah seperti itu. Karena apa? Karena lingkungannya, nuansanya, regulasi yang mengatur itu nilainya itu liberalisme, kapitalisme pendidikan. Itu yang salah satunya perlu dievaluasi oleh pemerintahan Pak Prabowo yang baru, yang belum berumur 1 hari ini. Dan kebetulan saya buat konten hari ini. Kaji ulang sistem pendidikan mulai dari PAUD TK sampai perguruan tinggi. Ini hancur negeri ini kalau itu tidak diperbaiki. Dan kasus Bahlil itu hanya satu di antara banyak kasus yang mungkin saja terjadi di tempat lain. Ya, jadi tidak bisa netizen itu menyalahkan seorang Bahlil sendiri. Ya, karena hukum yang terjadi di sana itu hukum dagang. Lalu kenapa kok promotornya mau? Lalu kenapa promotornya mau? Lalu kenapa kaprodinya mau? Lalu kenapa direktur pascamnya mau? Nah, itu. Jadi Bahlil tidak salah sendiri.
Kali ini saya mendukung Pak Bahlil. Kalau mendukung salah, siapa yang salah banyak, siapa yang salah sedikit? Pak Bahlil salahnya sedikit. Dia kan hanya menawar. Lembaga pendidikan kenapa mau? Ya. Saya pribadi sering sekali ditanya, ditelepon kawan-kawan tentang program misalnya S2 di tempat saya, program S1 di tempat saya. Saya jawab langsung, tidak bisa. Di tempat saya seperti negeri. Nah, di tempat saya seperti negeri saya katakan. Kalau mau Anda mau bypass-bypassan, tidak di kampus saya tempatnya. Itu jawaban saya kepada kawan-kawan saya dimanapun mereka berada. Silakan, semoga ada yang menelpon saya pernah bicara itu. Jadi ingat dia dengan jawaban saya. Tidak bisa. Ya, itu tergantung kampusnya. Jadi kesimpulannya Pak Bahlil tidak salah, itu satu. Ketika kita melihat keadaan dari sisi apa yang terjadi. Ya, itu dari perspektif Pak Bahlil sebagai konsumen, perspektif kampus sebagai produsen, ada nilai-nilai kapitalisme lalu nilai dagang di sana. Karena undang-undang BHP-nya yang keliru, itu pandangan saya. Yang kedua ini saya akan singgung tentang teori Maslow. Jadi orang-orang kan sudah ada teori Maslow. Teori Maslow ini belum ada yang menggugurkan teori ini. Masih dia bertahan teori Maslow yang usianya sudah hampir ratusan tahun ya. Jadi kebutuhan manusia itu esensinya pangan, sandang, papan, aktualisasi diri. Nah, Bahlil juga manusia. Jadi dia perlu aktualisasi diri, kekuasaan punya, uang punya, semuanya punya, jaringan punya. Wajar dia mengambil langkah itu. Nah ini orang-orang yang terlibat sebagai kopromotor, promotor, dan mungkin direkturnya ini, dia juga manusia. Mungkin saja penghasilan mereka itu tidak cukup untuk hidup di Jakarta. Kembali lagi ke teori Maslow. Dan mereka pun tidak salah, artinya salah sistemnya yang salah. Karena memang penghasilan dosen itu jeblok di tanah air. Apalagi penghasilan dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang lain dapat tukin, kita tidak dapat tukin. Gitu loh. Jadi disuruh ngais sendiri. Kalau tidak bisa ngamen, tidak bisa dapat tambahan. Jadi nggak bisa disalahkan teman-teman yang jadi kopromotornya Bahlil, promotornya Bahlil, kemudian direktur pascanya. Ini karena kita berada di sistem yang salah. Jadi kesimpulan dari kasus Bahlil ini, Bahlil, orang-orang di kampus tidak sepenuhnya salah. Yang salah adalah sistem yang dibuat oleh negara ini terhadap regulasi pendidikan di level pendidikan tinggi. Bahkan saya tambahkan, bukan level pendidikan tinggi saja yang sistemnya bermasalah. Mulai dari TK juga bermasalah. Ini yang menjadi catatan kritis untuk presiden yang baru dilantik belum 1 hari. Mungkin demikian kesimpulan saya dengan kasus Bahlil. Mudah-mudahan video ini sampai pada senior-senior yang ada di Senayan, terutama Menteri Pendidikan yang baru, ya, agar diperbaikilah regulasinya, ganti itu barang rusak. Kalau barang rusak dipakai kan hancur semua. Mungkin demikian, selamat sore. Terima kasih.